Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata jangkrik mempunyai pengaruh besar pada burung murai batu, khususnya burung yang vektor tinggi atau vektor seperti kacer ataukah burung murai batu. Dari beberapa hal yang pernah saya praktekkan pada burung kacer, burung murai maupun cucak hijau, ternyata jangkrik ini, beda jangkrik juga pengaruh pada vektor burung. Kenapa demikian? Karena menurut saya, sebagai saya sendiri ya, sebagai yang pernah melihara burung ini mempunyai dampak yang begitu besar. Padahal hanya seekor jangkrik. Ada jangkrik yang biasa itu, yang besar, yang ternakan biasa, dan jangkrik alam. Ada dua jenis jangkrik ini ternyata mempunyai perbedaan saat diberikan pada burung. Kita tahu jenis jangkrik ternakan mungkin pakannya bisa menggunakan pur atau daun kates dan sebagainya. Ini kan ternakan biasanya dari kecil, dari telur seperti itu. Beda lagi dengan jangkrik alam. Jangkrik alam ini dia hidupnya di alam. Makanannya pun serba alam. Jadi nutrisi maupun kandungan gizinya ini jauh lebih bagus yang jangkrik alam. Tetapi ini ada dua perbedaan, jangkrik alam sama jangkrik ternakan. Ini menurut saya sendiri ya teman-teman, yang pernah saya pakai untuk jangkrik ternakan itu cocok buat cucak hijau. Kenapa demikian? Karena cucak hijau itu sistemnya burungnya cepat birahi, cepat vektornya cepat nanjak. Kalau sudah vektornya agak tinggi, dia nggak kuat, akhirnya ya seperti itu, nabrak-nabrak. Kalau birahinya ketinggian, burung ini jadi gembung, maupun terlalu birahi tinggi, itu akhirnya melet-melet seperti itu, buka sayap. Sebenarnya cucak hijau ini kan burung semi vektor ya, tetapi ini sangat cocok untuk cucak hijau jangkrik ternakan menurut saya ini ya. Saya praktekkan seperti itu. Jadi burung ini tidak mudah gembung dan vektornya tidak terlalu tinggi untuk cucak hijau. Beda lagi dengan burung yang sifatnya vektor tinggi seperti kacer maupun burung murai. Saya kira memang ada secara akal, ini memang ya gimana ya? Secara akal kayak nggak mungkin, sama-sama jangkriknya, sama-sama hewan jangkriknya, jenisnya pun memang beda ya. Kalau jenis alam itu jangkrik terek istilahnya, atau jangkrik kalung kayak gitu, yang biasa di alam-alam itu. Jangkrik ternakan itu nggak tahu jenisnya apa, saya nggak tahu. Yang jelas jangkrik yang diternakan itu kan besar-besar jangkriknya. Beda dengan jangkrik alam. Jangkrik alam ini agak kecil kayak siset gitu. Yang pernah saya berikan selama ini memang untuk murai batu ya teman-teman. Murai batu ini saya berikan jangkrik alam. Kenapa demikian? Dengan jangkrik alam ini, vektor pada burung murai batu ini semakin bagus. Meskipun perbedaannya tidak terlalu banyak ya antara jangkrik alam sama jangkrik ternakan, tetapi saya praktekkan sendiri, ini jauh lebih bagus untuk jangkrik yang jangkrik alam, untuk murai batu ya. Ya teman-teman mungkin mempunyai perbedaan dan pengalaman sendiri-sendiri. Ini sejauh yang saya praktekkan, mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tidak. Tetapi kenyataan yang saya praktekkan, ini justru jangkrik alam lebih bagus. Saya sendiri sudah mencoba ini hampir 1 tahun untuk jangkrik alam terek ini. Burung ini vektornya memang bagus.
Semakin stabil burung, di burung stabil dan emosinya ini ya agak naik faktornya. Untuk ya apa ya, murai batu yang faktornya rendah, saya sarankan untuk menggunakan jangkrik terek. Tetapi teman-teman silakan coba sendiri ya. Mungkin yang teman-teman faktornya burungnya terlalu tinggi, itu bisa menggunakan jangkrik ternaan. Tapi selama ini saya pakai faktor rendah maupun faktor tinggi, saya tetap menggunakan jangkrik alam, teman-teman. Saya coba jangkrik alam ini kenapa? Karena saya belinya kan beli banyak, misalkan sekali beli 10.000 buat berapa hari, itu kan saya beli satu jenis saja. Karena yang saya pelihara ini murai batu utamanya. Jadi saya menggunakan itu untuk persediaan lain hari. Itu faktor tinggi saya beri jangkrik terek, jangkrik alam. Yang kedua faktor yang rendah juga saya beri jangkrik terek. Jadi ini sangat, menurut saya sangat bagus juga. Meskipun saya menggunakan fori yang proteinnya rendah di bawah 20%. Alhamdulillah burung ini ya tetap stabil berkicau tiap hari, berkicau. Jadi teman-teman jangan bingung ya, kadang murai siang nggak kicau, ya namanya burung, masa kicau terus kan ya nggak mungkin. Kadang pagi kicau, kadang siang kicau, sudah hal biasa. Yang terpenting untuk burung lomba ini tampil di lomba, bukannya di rumah teman-teman. Jadi silahkan teman-teman mau mencoba jangkrik terek ini, dan saya menyarankan untuk penggunaan jangkrik terek ini. Kenapa demikian? Karena saya menggunakan jangkrik terek ini, porsi jangkrik saya ada murai yang 77, ada yang 55, ada yang cuma 33 aja pagi sore kayak gitu. Hal lain ya seperti penambahan EF lainnya. Jadi jangkrik terek ini untuk harian ya, setelah saya beli ini saya beri kunyit, kadang daun kates, kadang daun kelor kayak gitu. Terus kadang jahe. Kalau keadaan musim dingin, saya memberi pakan pada jangkrik ini dengan menggunakan jahe. Dengan jahe ini kan jahe itu sifatnya agak panas. Ini sangat cocok untuk cuaca yang dingin. Jadi kebalikannya, kalau pada cuaca panas, itu saya menggunakan pemberian pakan pada jangkriknya itu, saya menggunakan kunyit kayak gitu, kayak daun pepaya, kayak daun kelor, kayak daun singkong, itu juga bagus teman-teman. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman, masalah pengalaman saya ini mungkin bermanfaat karena setiap orang yang merawat burung itu mempunyai tips dan trik dan pengalaman yang berbeda-beda. Setiap burung itu juga tidak sama teman-teman, baik karakter, baik sifat, faktor maupun tampilan di lomba. Itu aja sekedar pengalaman dari saya teman-teman. Silahkan mari kita berbagi ilmu di kolom komentar, karena berbagi ilmu itu indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.